Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hana Triana di Agropedia, media penyebaran informasi dan edukasi seputar pertanian. Sobat Agrotekers, kalian suka makan mie instan? Suka makan roti, bala-bala, cilok, atau cimol? Kalian suka makan itu? Kalian tahu nggak bahan dasar pembuatannya apa? Apa? Right, terigu. Dan kalian tahu nggak terigu itu terbuat dari apa? Ya, dari gandum. You know gandum? Gandum merupakan salah satu komoditas pertanian yang peminatnya sangat tinggi di Indonesia. Gandum sendiri sebenarnya bukan komoditas asli Indonesia, tapi peminatnya sangat tinggi karena masyarakat Indonesia sangat suka mengonsumsi makanan-makanan yang terbuat dari gandum. Nah, karena bukan komoditas asal Indonesia, gandum ini sulit untuk dibudidayakan di negara kita. Gandum berkembang dengan baik di daerah dengan iklim subtropis dan mediteran seperti Rusia, Amerika Serikat, Cina, Turki, India, dan Australia. Nah, di mana kita tahu bahwa di daerah dengan iklim subtropis itu lama siang harinya lebih panjang dari malam harinya. Sehingga gandum kalau berdasarkan dengan foto periodismenya itu termasuk ke dalam kategori long day plant atau tanaman berhari panjang. Artinya, gandum ini memerlukan lama penyinaran yang lebih dari 12 jam untuk berbungaan dan tumbuh dengan optimal. Sedangkan kita tahu iklim di negara kita Indonesia itu tropis. Perbandingan antara siang dengan malam harinya sama, yaitu 12 jam. So, ketika gandum ditanam di negara kita, dia tidak akan tumbuh dengan optimal dan kualitas hasilnya pun tidak akan sebagus gandum yang dihasilkan dari daerah asalnya. Nah, namun tahukah kalian bahwa saat ini telah ada beberapa varietas gandum tropis yang dapat dibudidayakan di Indonesia, seperti varietas layar dengan rata-rata hasil 1,9 ton per hektar, kemudian varietas nias dengan rata-rata hasil 1,6 ton per hektar, dan varietas dewata dengan rata-rata hasil 1,3 ton per hektar. Juga ada berbagai macam varietas gandum tropis yang lainnya. Nah, meskipun sudah bisa menanam gandum sendiri, tetapi hasilnya masih belum bisa mencukupi kebutuhan gandum dalam negeri, sehingga Indonesia tetap perlu mengimpor gandum dari negara-negara penghasil gandum seperti Australia, Ukraina, dan Kanada. Nah, BPS atau Badan Pusat Statistik mencatat bahwa nilai impor gandum Indonesia mencapai sebanyak 10,29 ton atau senilai dengan 2,62 miliar US dollar pada tahun 2020. Kemudian mengalami peningkatan sebanyak 31,68% menjadi 11,17 juta ton atau senilai dengan 3,45 miliar US dollar pada tahun 2021. Nah, impor gandum paling banyak itu dari Australia mencapai nilai 4,83 miliar US dollar. Kemudian dari Ukraina sebanyak 2,83 miliar US dollar, disusul oleh Kanada sebanyak 1,92 miliar US dollar. Wow, coba bayangin berapa banyak devisa yang sudah kita keluarkan untuk memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri. Nah, by the way, kalau ditanya apakah di Indonesia ada ladang gandum? Tentu saja ada. Seperti lahan gandum yang terdapat di Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dan ada juga di lereng Gunung Bromo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Namun seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa produksi gandum lokal belum dapat memenuhi kebutuhan gandum dalam negeri karena ladang gandum yang ada itu tidak begitu luas dan masih sebatas untuk penelitian, tidak dikomersilkan. Nah, Sobat Agrotekers, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Pastinya masih banyak kekurangan dan oleh karena itu kritik dan saran sangat saya nantikan. Thanks for attention, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Himagro. See you again in the next episode of Agropedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.